Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amanda Musaniro. Saya di sini dari kelompok satu. Saya tidak sendiri. Saya dengan teman saya, Mila Citra dan Muhammad Kamaluddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang dikotomi dalam perspektif Islam. Rumusan masalah yang saya akan bahas, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan dikotomi ilmu, bagaimana sejarah munculnya dikotomi ilmu, dan yang ketiga bagaimana pandangan ulama terhadap dikotomi ilmu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dikotomi ilmu. Sebelum ke pengertian dikotomi ilmu, terlebih dahulu tentunya memfokuskan pengertian haripahnya dulu, dikotomi itu sendiri, sebab dalam hal ini kata ilmu hanyalah sebagai objeknya. Dari kata dikotomi itu berasal dari bahasa Inggris dikotomi yang artinya membedakan dan mempertentangkan dua hal yang berbeda. eh kata kata yang dalam bahasa Inggrisnya dikotomi tersebut digunakan sebagai sarapan ke bahasa Indonesia yang artinya dikotomi, yang artinya haripah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Dengan memahami pengertian tersebut, maka pengertian dari rangkaian dari kata dikotomi ilmu adalah berarti membagi atau membedakan ilmu menjadi dua kelompok atau dua jenis yang dianggap saling bertentangan. Adapun bentuk perbedaan secara diametralnya terhadap ilmu adalah dikotomi ilmu, sehingga secara umumnya ada yang disebut istilah ilmu umum atau ilmu agama, ilmu dunia, dan ilmu akhirat atau ilmu hitam dan ilmu putih. Akan tetapi dalam pengertian yang akan digunakan hanyalah pengertian yang membedakan terhadap ilmu agama dan ilmu umum saja. Ilmu akhirat dan ilmu dunia itu adalah istilah lain yang pengertian sejenis dengannya. Bukan pengertian lainnya, istilah lain yang senada dengan pengertian dikotomi ilmu tersebut. Harum Nasion menyebut dengan istilah dualisme ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sebelum ke dikotominya lebih panjang, dan sebelum masuk ke sejarah, dikotomi bisa disebut juga realisme. Realisme itu eh, nyata adanya. Jadi dikotomi itu nyata adanya.
Untuk pro dan kontranya. Untuk pro, dikotomi ilmu memungkinkan individu untuk fokus pada bidang studi tertentu sehingga dapat mencapai keahlian yang lebih mendalam dan spesialis dalam bidang tersebut. Namun, mengurangi potensi konflik ideologi antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi, untuk penjelasan tersebut, ilmu umum dan ilmu umum yang disebut sebagai ilmu non agama. Dia memfokuskan diri kepada bidang tersebut. Jadi mempelajari ilmu umum tersebut sehingga untuk mencapai keahliannya mereka. Begitu pula dengan ilmu agama yang memfokuskan diri kepada pencapaian ilmu agama tersebut. Terus untuk kontraknya, dikotomi ilmu dapat menghasilkan pemahaman yang terbatas dan tidak kooperatif tentang suatu masalah karena ilmu pengetahuan yang berpisah mungkin tidak dapat memberikan perspektif yang lengkap, sementara pemisahan ilmu pengetahuan dapat membantu fokus pada spesialis. Pemisahan tersebut juga dapat menyebabkan pemahaman yang terbatas dan tidak terintegrasi. Penting untuk mempertimbangkan dan kerugian dari dikotomi ilmu tersebut. Di sini pendapat kelompok, kami memilih pro karena di setiap daerah atau kota tidak hanya memiliki satu kepercayaan. Ada kepercayaannya tuh ada agama Islam, maksudnya seperti itu. Jadi kelompok kami memilih kontra karena tidak ada masalah dalam pemahaman antara dualisme atau dua pembagian antara ilmu, karena dimanapun kita diam atau dimanapun kita berada, kita masih bisa beribadah gitu. Jadi di setiap daerah pun sekarang ada, kalau agama Islam ada masjid, dan kalau agama Kristen ada gereja, agama Buddha ada pura, seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, kita masih bisa beribadah dengan kepercayaannya masing-masing.